Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa ashabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah memerintahkan kita nahmaduhu, senantiasa memujinya. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang tidak membutuhkan makhluknya. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang telah menetapkan semua kebutuhan kita. Kebutuhan yang menurut kita penting, kita minta. Tapi ada kebutuhan yang menurut kita tak penting, bahkan Allah telah sediakan. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang paling tahu tentang kebutuhan kita, kapasitas kita, kualitas kita. Allah Azza wa Jalla adalah Rabb dan Tuhan yang mengetahui capability yang kita butuhkan. Saudara yang dimuliakan Allah, kita hanya punya hak sebagai hambanya, pasrah di atas takdirnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada yang bisa lewat dari pengamatannya. Tak ada yang bisa lepas dari skenario yang Allah buat. Ada yang hidupnya Allah muliakan meskipun dia biasa-biasa. Dengarkan dalil yang selalu kita dengar. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Siapa saja yang Allah muliakan, siapa saja yang Allah muliakan, mungkin saja dia orang biasa-biasa, tidak cerdas-cerdas amat, bukan juga dari turunan bangsawan, biasa-biasa. Tapi Allah mencintainya dan kemuliaan Allah memuliakannya, maka Allah jadikan dia mulia semulia-mulianya. Seandainya kita blow up agar orang ini tak mulia, jatuh, hina dan seterusnya, may yahdihillahu fala mudilla lahu. Siapa yang Allah telah pilih, dia menjadi mulia. Bergaul, berkumpul, bersatu kita konspirasi untuk menjatuhkannya, dia tetap pada kemuliaannya. Dan sebaliknya, wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Siapa saja yang Allah hinakan dia, meskipun kita blow up dia juga, kita angkat, kita sampaikan kebaikannya di medsos, terus kita posting berdurasi setiap menit, terus agar ratingnya naik, agar viewernya naik. Allah kalau tidak memuliakannya dan ingin menghinakannya, dia hina sehina-hinanya. Kalau begitu Pak Ustaz, kalau begitu kita hanya memainkan peran yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi juga kita diberikan kesempatan untuk memilih peran kanan, ashabul yamin, golongan kanan, atau peran kiri, ashabus simal, golongan kiri. Secara garis besar kita hanya punya dua pilihan. Kata orang Tapanuli Selatan, we have to choice only, good or bad behavior. Iya betul. Kira-kira gitu. Kita hanya punya dua pilihan. Mau ambil jalan kebaikan, ashabul yamin, golongan kanan. Mau ambil jalan buruk, jalan pintas, ashabus siman, golongan kiri. Potensi inilah yang Allah berikan kepada kita. Kalau saya dan Bapak Ibu ngeyel, ngotot, ada jalan kebenaran yang Allah tawarkan, tapi kita ingin shortcut,
kita ingin shortcut, maka jalan shortcut itu pasti punya dampak. Pasti. Tidaklah keburukan yang kita lakukan adalah shortcut. Semua keburukan, semua maksiat, semua dosa pasti ada impactnya. Ada impactnya. Seperti mana kita bekerja, sahabatku, ada reward and punishment. Pasti ada reward dan punishment. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan surga untuk apa? Untuk apa Allah ciptakan surga? Bagaimana untuk kita masuk di dalamnya? Allah ciptakan surga. Surga yang Allah ciptakan bukan pun kita masuk dengan ibadah dan amal soleh kita, tak sebanding. Kita berharap masuk surga dengan sholat yang kita kerjakan, dengan ibadah umroh, dengan ibadah haji, dengan zikir, dengan Quran. Wallahi, sungguh itu tak menjadi syarat untuk kita masuk surga. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan, engkau, ya Muhammad, masuk ke dalam surga bukan karena ibadah dan amal solehmu, tetapi birrahmati, dengan rahmatku. Dan Allah jauhkan kita dari neraka, tidak dimasukkan di neraka bukan karena hebatnya kita menjauhkan diri dari maksiat, tidak, karena Allah maghfirati, telah memberikan keampunan kepada kita. Tolong pahami, surga yang insya Allah kita akan huni kelak bukan karena ibadah dan amal soleh kita, tapi dengan rahmat Allah kita masuk surga. Udkhulu bil jannah bi rahmatihi. Allah jelaskan ke dalam banyak redaksi ayat, masuklah ke dalam surga dengan rahmat. Dan sebaliknya, neraka yang Allah hindarkan oleh kita bukan karena kita pandai menjaga diri dari keburukan dan dosa, bukan, karena Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Adapun level kita di surga tergantung ibadah. Tergantung ibadah. Itulah yang menjadikan jenjang dan level kita. Sekarang kita telah paham. Apa yang kita paham? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah telah memberikan kita peluang dan kesempatan. Baik. Kita telah tahu juga bahwa surga yang Allah ciptakan tidak kita masuk dengan ibadah dan amal soleh kita. Kenapa demikian? Di antaranya penjelasan Ibnu Qayyim. Begitu juga para imam salafus saleh di antara kita. Coba bandingkan sholat yang kita kerjakan dengan nikmat bernapas ya. Nikmat bernapas. Kata orang Kampar, bongok. Kata orang Ocu, bernapas. Pernahkah Bapak baca artikelnya kira-kira? Satu hari orang dewasa habiskan berapa liter? 60-an liter per hari, 24 jam. 1 liter oksigen berapa kalau kita beli tabung? 60 sampai 90 liter per hari Pak, minimal. Berapa tabung oksigen? Ada yang pernah coba iseng? Mudah ceritalah, 5.000 aja lah per liter. Harganya lebih dari itu Pak, apalagi kemarin Covid. 5.000 per liter. Satu hari kita habiskan 60 liter. Tidak usah 80, 60 liter. 5.000 kali 60 liter, 24 jam. Berapa? 5.000 kali 60, 300.000 per hari. Per minggu 3 kali 7 2 juta 100 per minggu. Per bulan berapa Bu? 8 juta 800 per tahun. Per tahun kali 10 bulan 90 juta. Kalau sempat Allah minta tagihan, dikirim tagihan ke Anda dan saya, oksigen yang kita gunakan gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, free Pak. Gratis.
8 atau 90 juta per tahun, kita mau bayar dengan apa? Halo Pak, tunjangan kita, gaji kita pun tak segitu Pak. Siapa yang gajinya satu hari 300.000 net? Tunjuk tangan. Tidak ada pegawai PTPN 300.000 sehari. Oh lebih ya. 300.000 sehari setahun minimal 90 juta. 90 juta setahun. Satu. Kita mau bayar itu baru satu nafas, satu saja bernapas. Kita mau bayar dengan apa? Maaf ya, saya buat analog begini biar kita mikir. Kita setidaknya orang yang terdidik. Mari kita hitung-hitung nikmat Allah. Apakah benar bahwa saya masuk surga kelak bukan dari ibadah saya? Kita ingin buktikan ini, satu saja. Apakah benar, apakah betul perkataan Nabi dan perkataan para ulama salafus saleh bahwa surga yang insya Allah akan kita huni karena rahmat Allah, bukan karena ibadah kita. Kita ingin buktikan, napas saja. Setahun setidaknya 90 juta atau 80 juta minimum per tahun. Yuk kita hitung. Kita mau bayar dengan apa? Kita bayar dengan sholat. Contoh, kalau sholat sendiri dapat apa? Dapat satu. Kita bayar contohnya dengan sholat zuhur. Kalau sholat sendiri di kantor atau di rumah dapat 1 kali 4, dapat 4 poin, 4 derajat. Kalau berjamaah 25 atau 27. Oke, zuhur. Pak, 27. Kalau berjamaah kali 27 kali 4 karena 4 rakaat. Berapa Pak? Tolong bantu hitung kan? Kita berhitung. Kita berdagang kepada Allah. Sudah coba Pak tolong? 108 derajat. Satu sholat zuhur 108. Ini keutamaan sholat berjamaah. Sekaligus kita paham. Kalau kita sholat sendiri hanya dapat 4 sholat zuhur aja. Kalau kita sholat berjamaah 108. Mau pilih mana? Sendiri kadang belum tentu pula diterima. Kalau berjamaah, kata alim ulama kita kemungkinan besar diterima. Kenapa? Karena dia kolektif, kolegial. Imam mungkin ketika takbirnya khusyuk, setelah Fatihah ingat pekerjaannya. Tapi ada jamaah yang setelah Fatihah khusyuk. Kawan sebelah tahu sudah saling mengisi. Sebab itulah kata Ibnu Qayyim, kemungkinan itu diterima. Salafus saleh kita juga mengajarkan kemungkinan diterima. Maka sholat berjamaah memberikan jaminan 27. Kalau sholat zuhur ini kita kali 27 kali 4 108. Sholat sendiri 4. Maka rugilah yang sholat sendiri tidak berjamaah. Baik, 108. Tuan, 108 kali 17. Kenapa 17? 17 rakaat. Atau 17 rakaat kali 27. 459. Satu hari satu malam 459 poin. 5 waktu. 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya, 2 subuh. Berjamaah. Kita kali per minggu. Kali 7. 3.200 kali 4 per bulan 12.857 kali 12 bulan 154.224 derajat. 154.224. Kalau kita rupiahkan, segitulah kira-kira Pak. Pahala sholat kita berjamaah selama 1 tahun tidak bolong.
154.224. Kurangkan berapa puluh ribu tadi? Berapa puluh juta? 80 juta. Minus berapa, Pak? Halo? Halo? Minus atau plus? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu baru nikmat mata. Kalau kita hitung dalam rupiah, di sini kita paham dan mengerti bahwa semua syariat yang Allah syariatkan kepada kita, kalau kita minta upah dan kita ingin masuk surga dengan ibadah kita, demi Allah kita tidak akan pernah masuk surga dengan ibadah kita. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW meriwayatkan dalam hadis sahih, walaupun ini cerita Israiliyah, tapi ini menjadi cerita yang masyhur di kalangan salafus saleh. Apa? Kisahnya di Bani Israel. Kita paham dan mengerti umat Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel, umurnya panjang-panjang, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, panjang-panjang. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam lewat dalam sebuah gua dan lihat cahayanya terang bukan main. Kemudian dia mengucapkan salam, siapakah penghuni gua ini? Maka keluarlah abid ahli ibadah. Kalau dia baca Taurat, dia cukup dengan telunjuknya dan kemudian bercahaya. Kemudian ahli ibadah berkata, wahai Nabi Allah Musa, aku telah beribadah lebih dari 300 tahun. Kul, katakan kepada Rabb, kepada Tuhan, kira-kira surga mana untukku? Kenapa ahli ibadah ini berkata kepada Nabi Musa? Karena Nabi Musa adalah salah satu atau satu-satunya Nabi dan Rasul yang dapat gelar kalam Allah, yakni Nabi yang langsung bisa bicara kepada Allah. Musa kalam Allah. Dan kemudian Nabi Musa pun angkat tangan, ya Allah, hamba-Mu, umatku ini bertanya kepadamu, surga mana untuknya? Ahli ibadah, Pak. Ahli ibadah. Surga mana untuknya? Dan kemudian Allah mengajak membayar nikmat. Tukar ibadahnya yang 300 tahun dengan nikmat. Nikmat ibadahnya, Pak, dengan nikmat bernapas saja sudah tekor gitu. Sudah tekor. Saudara yang dimuliakan Allah, apa jawabannya? Apa jawabannya? Maka Allah turunkan dalam Taurat, wahai Musa, katakan kepada abid ahli ibadahnya, sungguh dia dengan ibadahnya 350 tahun tidak mendapatkan surga untuknya, karena ibadah yang dia lakukan tak sebanding dengan nikmat yang aku berikan kepadanya. Untuknya telah ditakdirkan menjadi penghuni neraka. Ahli ibadah yang sombong menjadi penghuni neraka. Tuhan. Dan kemudian Nabi Musa pun menyampaikan kepada ahli ibadah itu. Kemudian ahli ibadah berkata, wahai Nabi Allah Musa, engkau adalah kalam Allah, engkau bisa munajat dan bicara langsung kepada Allah. Kalau memang aku ditakdirkan menjadi penghuni neraka, baiklah, aku akan terima takdir itu menjadi penghuni neraka, kata ahli ibadah. Tapi Musa sampaikan permohonan terakhir, satu saja permohonanku. Apa wahai ahli ibadah? Kasih tahu kepada Allah, sampaikan kepada Allah, ketika kelak pada hari hisab, hari di mana diukur semua amal ibadah dan timbang semua kebaikan dan keburukan kita, besarkan tubuhku penuh memenuhi neraka, tutup pintu neraka. Untuk apa? Agar orang lain tak masuk neraka. Karena kami tahu pedihnya neraka. Cukuplah diriku saja yang menjadi tumbal di neraka. Nabi Musa pun dengan polos minta kepada Allah, ya Allah, si bulan ini minta ya Allah, karena nanti tubuhnya besarkan memenuhi pintu neraka sampai orang tak bisa masuk. Cukuplah dia sendiri yang di neraka. Dalam riwayat itu dikatakan juga Israiliyah, cerita Israiliyah. Allah tersenyum dan Musa akul, katakan Musa kepada hamba, sungguh dengan sifat sayangnya kepada manusia, aku berikan rahmatku kepadanya dan dia masuk surga dirahmatihi, dengan rahmat. Kita paham dan mengerti bahwa ibadah yang kita kerjakan, amal soleh yang kita buat demi Allah, hanya untuk kepentingan kita. Dan tidak semua setiap kita pulang standar ibadahnya. Sholat jamaah, hebat, Quran, ada. Perhatikan baik-baik perkataan Imam Malik. Setiap kita ini Allah berikan rezeki dengan takaran berbeda.
Begitu juga ibadah. Allah berikan ukuran ibadah sesuai dengan ukuran berbeda. Ada yang kuat dan tahan sholat. Asal sholat dia suka, sholat sunnah, sholat qobliyah, sholat mutlak, sholat duha, sanggup dia jaga. Ada yang tak bisa pak. Sholat wajib aja. Sholat wajib kadang-kadang kalau mau. Sholat duha payah betul. Sholat tahajud qiyamul lail apalagi payah sampai bekerja. Allah tidak berikan nikmat dan rezeki dia puasa. Tapi kalau sholat, tapi kalau puasa, masya Allah, tahan. Puasa wajib, puasa sunnah, tahan. Ada yang Allah berikan, hamba Allah itu dia puasa tahan, tapi sholat tahan. Ada yang diberikan puasa tahan, tidak sempat baca Quran. Asal puasa pak, semua puasa dia suka. Oke, setiap kita diberikan ibadah berbeda-beda. Seperti mana perkataan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, innallaha, sesungguhnya Allah aqsimul amal, membagi amal ibadah setiap kita itu kama saja aqsimul rizq. Allah membagi ibadah itu seperti mana Allah membagi rezeki. Setiap kita dibagi rezeki. Dan ingat rezeki yang Allah bagi itu tidak berdasarkan kesolehan. Ustadz atau enggak pastinya lebih kaya dibanding kita. Kenapa? Insya Allah dia lebih soleh dibanding saya, dibanding kita. Kenapa? Karena dia melakukan pekerjaan yang mulia dakwah, ngatur sirkulasi masjid ini. Itu satu langkah. Kalau dengan ibadah dan amal soleh Allah membagi rezeki, orang kafir orang kafir tak dapat rezeki, tak dapat panggung di dunia ini. Allah membagi rezeki tidak berdasarkan tingkat kesolehan. Allah membagi rezeki berdasarkan hukum Allah. Sebab itulah ada sebuah diksi, sebuah kalimat indah. Hidup saya, hidup Bapak Ibu hadirin terserah Allah. Saya ulangi, hidup ini terserah Allah. Suka-suka Allah. Kalau dia memuliakan seseorang, kita benci orang dia mulia semulia-mulianya. Kalau dia ingin hinakan seseorang, nasabnya baik pak, orang kaya, terpelajar. Siapa yang tidak kenal ayahnya, orang hebat, mantan-mantan dan seterusnya. Tapi Allah tak memuliakan dia, tidak jadi apa-apa. Hidup ini suka-suka Allah. Karena itu carilah celah agar Allah suka. Allah membagi rezeki pas. Kenapa Allah bagi rezeki ibadah berbeda? Ada yang tahan puasa, tak tahan sholat. Ada yang tak bisa sholat, tidak pernah dapat rezeki dari puasa, tapi ringan tangannya membantu. Sedekah, tolong. Asal orang susah tolong. Tak punya duit, dia tolong dengan makanan. Tak punya makanan, dia baju-baju, pakaiannya dia serahkan. Ada yang sanggup berinfak bersedekah. Ada yang tak sanggup puasa, tak sanggup sholat, tak sanggup sedekah, tapi dia Allah berikan ringan sebagai hamba Allah yang berlapang dada, pemaaf. Pak, puasa, sholat, pemaaf, sedekah adalah nama-nama pintu surga. Allah bagi surga itu 8 pintu. Setiap kita akan masuk pintu sesuai dengan kecenderungan kita. Allah bagi 8 pintu. Ada yang ahli ibadah sholat, dia masuk dari pintu sholat. Ada yang suka puasa, dia masuk dari babur rayyan. Dia tak ibadah mantap sholatnya, puasanya juga tak bagus, tapi dermawan, dia masuk surga dengan pintu sedekah. Dia tak dermawan, Pak Ustaz, sholat tidak, puasa tidak, sedekah pun tidak, tapi hatinya lapang, dadanya luas, otaknya cemerlang. Dia mudah memaafkan orang lain dan mudah melupakan kejahatan orang kepada dirinya. Dia masuk surga dari pintu pemaaf. Pak Ustaz, ada yang tidak, dia tidak pemaaf, tidak juga ahli sedekah, tidak juga ahli Al-Quran, tidak juga dia ahli puasa. Hidupnya maksiat. Nah, jangan salah, Bang. Jangan salah, ingat ya. Jangan salah. Kalau kita punya sahabat yang sepanjang ayat bermaksiat, masya Allah,
saya punya kenalan sudah pensiun dari PTPN, tinggal dekat rumah Allah yarham abang saya. Tak usah saya sebutkan. Saya tahu sifat dan sikapnya. Asal weekend tak ada cerita. Asal weekend pergi karaoke dan seterusnya. Terus sampai anak bininya pun dibuat. Maaf ya Pak, maaf. Tetapi setelah pensiun Allah takdirkan dia menjadi hamba yang hanif, yang taat. Allahu Akbar. Allah berikan kesempatan dia bertaubat di penghujung usianya. Ustaz, aku ni jahil dulu Pak Ustaz. Sudah pernah sentuh aku Pak Ustaz, sudah pernah kecelakaan parah. Allah masih selamatkan. Artinya Allah masih sayang kepadaku. Di sisa umur inilah aku ingin memperbaiki diri. Kira-kira diampunkankah dosa aku Ustaz? Ustaz, ini sudah aku tulis dosa. Ditulislah 4 folio. Tak ada satu pekerjaan yang tak aku kerjakan. Semua aku buat dosa-dosa besar Ustaz. Dosa-dosa yang aku masih ingat saja. Lihat. Saya bilang, hapus, buang itu. Allah telah sembunyikan dosa antum dan Allah perbaiki kehidupan antum. Satu jalan yang antum harus tebus, tobat. Tuan, jangan pandang underestimate kepada sahabat, kenalan, kolega atau tetangga atau siapa saja yang ahli maksiat. Karena ahli maksiat belum tentu ujungnya dalam keburukan, dan sebaliknya ahli ibadah belum tentu pula dapat selamat. Kenapa begitu Ustaz? Ingat ya, ingat Allah itu menghitung bukan sekarang Pak. Allah menghitung akhir dari amal kita. Mana dalilnya Pak Ustaz? Sahih dari Imam Ahmad, Sahih Bukhari Muslim. Hadisnya perlu hafal mati. Hadisnya sangat singkat. Innamal amalu bukan biniat. Ini dapat iman innamal amalu biniat. Dengar. Innamal amalu bil khawatim. Innamal amalu bil khawatim. Khawatim itu ending. Ujungnya. Sesungguhnya amal Anda itu dihitung akhirnya. Kalau dia bajingan 40 tahun, tapi 4 jam sebelum wafat dia taubat dan taubatnya diterima oleh Allah, masuk surga atau neraka? Masuk surga atau neraka? Covid kemarin Pak, saya dijumpai anak buahnya, orang hebat di Pekanbaru, bangga, badannya penuh tato, yang tak ditato itu 4 tempat. Mana dia? 1 biji matanya, 2 lidahnya, 3 kemaluannya, yang keempat tapak kakinya. Sisa itu bertato semua Pak. Tak usah saya sebutkan. Penjara, polsek, kota itu masuk siang, malam keluar. Masuk malam, siang keluar. Sudahlah, bandit luar biasa. 40 tahun lebih tinggal tuh. Tak usah sebutkan. Satu hari dia out bersama anak-anak buahnya. Saking bangganya Pak, pakai sepatu anak buahnya juga pakai sepatu. Bandar narkoba, orang bangga, polisi sampai udah malas, tak ada gunanya juga ditahan, dilepaskan aja. Allah takdirkan malam itu dia on di salah satu diskotik. Pukul 2 sudah on pukul 2 setengah 3 sesak buang air. Dia bilang ke anak buahnya, aku ke toilet. Dari setengah 2 setengah 3 hampir jam 3. Kemana bos? Sudah 1 jam lebih. Dicari-cari lantai 1, 2, 3, 4 di diskotik itu tidak jumpa. Anak buahnya pun berserak cari. Di belakang diskotik itu ada musala kecil. Dilihat bosnya sedang sujud di teras musola. Oi, bos taubat. Karena dia sujud, anak buahnya tak berani ganggu. Duduk di tengah gelap sambil merokok nunggu bos. Tuan, tunggu bos sampai datang atau bukan. Kenapa? Nah, sholat di teras. Musola tidak kunci. Masuk. Dia masih sujud. Dihidupkan lampu buat ngaji sampai atunya azan. Dia tengok masih sujud, lalu dia datang bilang, kenapa ini kawan anda? Itu bos kami Pak. Masuk. Dipeganglah. Sudah terguling, berdarah, mati. Dibawa lari ke rumah sakit Bayangkara, Jalan Kartini. Sampai di situ apa kata dokter? Ini sudah wafat 2 atau 3 jam yang lalu. Sudahlah, dibawalah ke rumah ayahnya. Ayah dan ibunya masih hidup. Ayahnya pun datang ke masjid. Pak, anak saya tahu anak saya dijahat. Jangankan nak sholat, sekali pun belum pernah menyentuh keningnya itu sudah 40 tahun lebih. Sujud. Tolonglah kami minta
sekali saja sholatkan di masjid. Apa jawab pengurus masjid? Maaf Pak, kita tengah social distance, tengah tak ada sholat masjid. Apalagi dia memang jahat, bandar narkoba, rusak masyarakat sini dibuatnya. Maaf ya Pak, kami tak mau sholatkan. Menangislah Tunigai. Dia pun hubungi Ustaz, gimana caranya? Kalau tak mau masyarakat itu menerima, karena tahu keburukannya, satu-satunya jalan bawa dia ke rumah sakit umum. Sifatkan dia seperti wafatnya COVID. Oh iya ya Pak, tak ke COVID. Ada selenggarakanlah. Tidak pakai mandi. Mungkin ditayangkan Allah itu sudah masukkan angkat ke Muara Pajar. Ketika mengebumikan di Muara Pajar, anak buahnya masuk. Apa kata petugas? Pak, jangan masuk Pak. Dia tidak. Dia bos kami. Saya tahu dia wafat tidak kena COVID. Anak buahnya pun 2 orang, 3 orang masuk. Dimasukkan. Ketika dimasukkan hari itu panas terik matahari Pak Ustaz. Tiba-tiba awan memayungi. Pak Ustaz, dari tanah-tanah yang mestinya kering di musim panas itu lembab, basah Pak Ustaz. Ini contoh tanahnya Pak Ustaz. Ya. Harum, bagaikan harum kasturi. Wajahnya senyum Pak Ustaz, wajahnya senyum. Apakah diterima taubatnya Ustaz? Mungkin. Apakah dia dapat surga? Mungkin. Karena ketahuilah, Allah tidak menghitung keburukannya masa lalu, tetapi Allah hitung akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Allah menghitung Anda amal terakhirnya. Kalau diterima taubat, terus tolong ceritakan. Hanya ke ibunya, apa amalan ibunya terbaik? Tanya, anak buahnya pun kembali selesai mengemudikan tanya, Ibu, apa doa, apa amalan ibu untuk si bos? Apa jawab ibu? Sungguh aku tahu anakku jahat, anakku tak beribadah dan semua maksiat dilakukan. Aku hanya minta kepada Allah lebih dari 15 tahun. Ya Allah, sebelum dia wafat, ya Allah, taubatkan ya Allah. Itu saja. Itu mintanya, Pak. Satu doa maknya. Ya Allah, sebelum wafat taubatkan ya Allah. Ya Allah, itu doa maknya. Sepanjang tahun 15 tahun lebih mamanya berdoa dan Allah kabulkan. Baik, ingat sebagai penutup, saya tutup dengan kisah fakta menarik. Seorang hamba Allah yang dulu bekerja sebagai tenaga BUMN, saya sebut sajalah di Bank BRI. Di Bank BRI ketika itu ada divisi infotainment. Dia memimpin sebuah band yang sangat terkenal di Kota Pekanbaru di era 80-an, 70-an, 80-an. Sangat terkenal. Lagu-lagunya pun hit. Dia mimpin band, pemain band tahulah zaman itu Pak. Zamannya Herman Plani, zamannya Rano Karno, Yati Octavia. Pemain band kalau sudah manggung berjam-jam pastilah dia minum. Mana ada dunia itu tak terkabul dan dia minum. Allah takdirkan dia umur panjang sampai pensiun dan dia taubat. Lebih dari 14 tahun sudah taubat. Dia ikut jamaah tabligh, dia pergi dakwah sana, dia ikut kajian itu, dia baca Quran, sholat 5 waktu. 14 tahun lebih dia taubat. Sudah, aku sudah tinggalkan itu, aku taubat dengan taubatan nasuha. Sudah 14 tahun. Kawannya setiap minggu, setiap satu bang, ayolah duduk kita bawa kopi, sudah, itu lalai. Nanti saya tak bisa sholat jamaah. Sampai satu hari Allah takdirkan BRI buat acara. Diundanglah para senior-senior yang masih hidup. Datanglah teman-temannya Payakumbuh, Padang, Bukit Tinggi, Jakarta, kemudian datang ke Pekanbaru, datang kumpul semua. Dia pun dijemputlah di rumahnya setelah asar pukul 4 sore. Bang, kita mau acara. Insya Allah kita sholat berjamaah di tempat acara. Setelah maghrib sisa selesai acara. Datanglah bang, dijemput ramai-ramai. Dia pun datang pada acara itu. Oh, di sebuah hotel yang Masya Allah luar biasa. Karena dia datang, semua orang tahu dia adalah bintang radio ketika itu. Lalu pemain band pun berkata, kita minta kesediaan abangda kita, abangda Haji senior kita untuk menyampaikan 1-2 lagu saja sebagai lagu kenang-kenangan di mana dulu kita pernah sukses, pernah hit di era tahun 70-an dan awal-awal 80-an. Tolonglah Pak Haji, saya dah nyanyi, sudah 14 tahun saya dah nyanyi, tolong. Akhirnya terus diangkat-angkat, dia pun bernyanyi lagu pertama, ambil gitarnya trek, pemain musik. Dia main gitar, lagu kedua, tangguh bang Haji. Lagu ketiga, tangguh bang Haji. Sudah 3 lagu. Saya akan tambah 1 lagu kenangan, tambang kenangan yang menjadi memori dan jadi sweet memory kepada almarhumah istriku. Sebuah tambang yang dulu pernah menyanyikan bersama. Oh my love, treng. Oh, Allah cabut nyawanya ketika dia berkata oh my love. Besok di akhirat dia dibangkitkan dengan syahadat apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah
Wallahi dia akan dibangkitkan dengan amal terakhirnya, yakni sebuah tembang kenangan bersama istrinya. Oh my God. Habis semua ibadahnya yang 14 tahun, habis. Jadi bagaimana statusnya di akhirat tergantung rahmat Allah. Semoga berfaedah teman-teman. Kita lanjutkan lagi karena ada soal hal penting, soal lain waktu dan kesempatan. Inilah cerita kehidupan kita yang Allah telah gambarkan dari zaman Bani Israil sampai kita dulu dalam majelis ilmu ini. Semoga Allah kumpulkan kita dalam kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Semoga Allah satukan kita, bertetangga kita, punya rumah dan istana di surga. Amin. Amin. Insya Allah di tempat yang akan kita tuju tak ada dendam, tak ada benci, tak ada bos, tak ada kepala bahagian, tak ada staff. Semuanya di situ Allah telah letakkan di atas strata masing-masing. Tingkatan kita adalah ketakwaan dan amal soleh. Kita tutup dengan doa kabar majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah.